Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, orang tua dari Mas Danu. Terima kasih juga. Selamat pagi bagi orang tua Mas Darel 5C. Selamat pagi juga kami sampaikan untuk Ibu Yasinta Adita, orang tua dari Mbak Cira kelas 5B. Selamat pagi Bu Ima dan guru-guru semuanya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 5. Mohon bantuan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung supaya kami mengetahui dengan jelas. Mohon di-rename untuk memberikan nama orang tua underscore nama anak kelas berapa supaya kami di sini mengetahui siapa saja siswa yang sudah bergabung atau yang mewakili siswa yang sudah bergabung. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah merinim pada alat komunikasi penjenengan semua sehingga kami dapat mengetahui kehadiran penjenengan semuanya selaku wakil dari anak-anak kelas 5. Dan kami mohon juga kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera sehingga kami juga dapat bertatap maya secara langsung, meskipun mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kami. Nampaknya waktu kurang 2 menit ini Pak Har. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung bersama kami di dalam Zoom sosialisasi asesmen nasional SD Kanisius Temanan Baru 1 pada pagi hari ini. Waktu hampir pukul 9 Bapak Ibu, kurang 1 menit. Baik, nanti seberapapun yang sudah bergabung bersama kami ini, pada pukul 9 tepat acara akan kami mulai. Sambil tentunya nanti kita juga masih menunggu Bapak Ibu yang belum bergabung. Ngomong ya ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bukan ya Bu. Anak-anak sudah kangen ya, rindu sekali untuk datang ke sekolah. Ini di mute dulu Baik, selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 5. Selamat pagi Pak Haryanto, Bapak Ibu guru semuanya. Berkah dalam. Berkah dalam. Baik. Terima kasih
Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam acara sosialisasi asesmen nasional SD Kanisius Demangan Baru 1 pada pagi hari ini. Dan acara akan segera kami mulai. Sebelum acara kita lanjutkan, akan saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini hingga siang nanti. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars SD Kanisius Demangan Baru 1. Selanjutnya doa pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh sambutan kepala sekolah, kemudian sosialisasi ANBK. Berikutnya adalah sesi tanya jawab, lain-lain ditutup dengan doa penutup dan penutup. Demikian tadi Bapak Ibu acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars SD Kanisius Demangan Baru 1. Kepada Ibu Veronica Pipin Mauli SPD, layar dan waktu kami silakan. Warga Kanisius Demangan Baru 1, belajar penuh semangat, berjuang dengan penuh harapan demi masa depan gemilang. Kami warga Kanisius Demangan Baru 1, penuh persaudaraan, toleransi serta peduli pada sesama dan lingkungan. Rajin berdoa, tebalkan iman, sopan santun membentuk karakter. Dengan nilai dasar Kanisius dan Pancasila, kami tegak berdiri, mewujudkan cita-cita gereja dan bangsa negara Indonesia. Kanisius Demangan Baru 1, jaya selalu di hati. Kanisius Demangan Baru 1, jaya selalu di hati. Terima kasih Bu Pipin yang sudah bertugas. Untuk selanjutnya, kita akan mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Ibu Agustina Ruri Hartanti SPD, kami silakan.
Baik, Bu Ima, terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengawali sosialisasi asesmen nasional pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak yang penuh kasih. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh bertemu melalui virtual meeting untuk melaksanakan sosialisasi asesmen nasional. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Berkatilah kegiatan kami ini dari awal hingga akhir, semoga dapat berjalan dengan lancar. Semuanya ini Bapa, kami haturkan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ruri Hartanti yang telah membuka pertemuan pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Sekali lagi, mohon berkenan Bapak Ibu untuk membuka kamera sehingga Bapak Ibu guru di sini juga bertatapan langsung ya, meskipun secara virtual. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah sambutan dan pengantar sosialisasi asesmen nasional SD Canisius Demangan Baru 1. Kepada yang terhormat Bapak Yohanes Haryanto SPD, layar dan waktu kami silahkan. Terima kasih Bu Ima, Ibu Bapak, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Bapak, wali murid kelas 5A, B maupun C, dan saya hormati juga Bapak Ibu guru wali kelas 5, terlebih pada tim AKM atau persiapan AKM di kelas 5 ini. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah Berkah dalam. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, hari ini bisa ketemu meskipun tatap muka maya. Ya sudah cukup lama kita tidak bisa bertemu, apalagi dengan anak-anak. Pandemi COVID-19 ternyata sudah berjalan 2 tahun. Sudah 2 tahun dan ini puji Tuhan sudah mulai menurun. Gimana Bapak Ibu untuk pendampingan anak-anak di rumah bisa berjalan dengan baik ya? Saya yakin bisa berjalan dengan baik. Kenyataannya kalau kita lihat dari nilai-nilai yang didapat dari anak juga cukup lumayan. Semoga itu memang hasil karya dari anak-anak semuanya. Bagaimana untuk anak-anak, sehat semua ya Bapak Ibu ya? Semoga Sehat, Pak. ya syukur. Ya, terima kasih. Semoga nanti segera kita bisa bertatap muka. Ibu Bapak, ini karena memang sudah cukup lama kita tidak tatap muka karena memang situasi dan kondisi. Dan pada saat ini memang sudah ada beberapa sekolah yang sudah mulai tatap muka terbatas. Ini dari Kabupaten Sleman itu memang belum mengeluarkan izin untuk mengadakan tatap muka. Namun dari Kabupaten Sleman itu untuk uji coba itu sebanyak 17 kali 5, 17 kecamatan kali 5. Itu sudah dimulai pada hari Senin kemarin. Lalu untuk swasta memang juga belum ada yang dimulai. Maka kita
tetap mempersiapkan, kami dari Tembangan Baru sudah siap untuk sarprasnya untuk tatap muka, dan nanti tetap juga minta pertimbangan dari Bapak Ibu semuanya, apakah sudah bisa atau belum, diizinkan atau tidak. Kalau memang diizinkan nanti kita mulai, nanti seandainya tidak ada yang belum mengizinkan, dan nanti kita layani dengan daring. Semoga dengan di waktu dekat itu nanti akan segera terrealisir. Kemudian untuk menunggu dari tatap muka terbatas, mungkin nanti akan ada konsultasi terbatas. Nanti besok hari Senin yang akan datang kami akan memulai untuk konsultasi terbatas, itu maksimal per kelas itu 5. Nah, nanti kami siapkan dari Bapak Ibu. Ini nanti yang ngatur adalah wali kelas. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, bahwa tahun ini dari dinas itu mengadakan suatu kegiatan yang berbeda dengan yang lain, yaitu dengan adanya ANBK atau AKM. Nah, dan AKM ini bukan untuk menilai kemampuan anak secara pribadi, justru AKM ini dilaksanakan untuk mendiagnosa dari kemampuan literasi dari anak, kemampuan numerasi. Jadi kalau kita pada waktu kecil itu adalah untuk membaca calistung. Anak-anak sekarang itu untuk calistungnya itu memang ya kadang-kadang perkalian dasar saja masih sulit. Maka ini nanti akan dilihat, dan nanti yang akan dievaluasi itu bukan anaknya tetapi sekolah. Nanti bagaimana sekolah itu menyampaikan, bagaimana sekolah itu membawa anak dalam numerasi dan literasi ini. Maka nanti yang akan diukur itu adalah pertama peserta itu adalah anak. Nanti, di samping anak nanti juga guru. Di samping guru juga kepala sekolah. Jadi tidak hanya anak. Sehingga nanti kalau ini sudah terlaksana, ini untuk membantu sekolah ini dalam meningkatkan akademik. Maka untuk kegiatan-kegiatan ini nanti akan kita laksanakan nanti di bulan yang akan datang. Dan dari jumlah siswa kita itu kan ada 55 anak. 50 anak. Dari dinas itu tidak semua anak itu bisa ikut. Tidak semua anak itu tidak bisa ikut. Dan peserta itu hanya ada 30 anak. Lalu ditambah itu 5 anak sebagai cadangan. Siapa yang menentukan? Yang menentukan itu di dapur. Kita nggak tahu siapa yang nanti itu ikut di dalam ANBK ini. Namun semuanya tetap kita siapkan karena ini semua butuh pengalaman. Maka kemarin sudah dimulai dari Bapak Ibu di sini untuk menyampaikan materi-materi itu. Dan nanti akan disampaikan siapa pesertanya. Bukan berarti nanti yang tidak ikut ANBK ini nanti terus tidak kita siapkan, enggak. Kita menyiapkannya itu adalah secara umum supaya apa? Semua anak bisa mempunyai pengalaman meskipun itu nanti itu tidak ikut serta. Dan untuk pelaksanaan nanti itu memang tidak bisa langsung 30 itu berjalan bersama. Nanti dibuat 50%, jadi 15-15, nanti shift pagi dan siang. Mungkin yang siang itu nanti bisa sampai sore. Ya. Dan itu akan dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Nah,
Maka saya terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini bisa hadir dalam pertemuan ini. Kalau kita lihat dari partisipan itu ada 50 dikurangi 8 berarti ada 42 sekarang tambah 1 ya. Oke. Nah, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Maka, Ya, mohon maaf orang tua Lumen hadir ya. Oke. Dan segala sesuatunya ini nanti akan disampaikan pada Pak Bruri. Maka sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan nanti tetap prokes akan dilaksanakan ketat di sekolah ini. Dan mohon maaf ini nanti kami juga tidak bisa langsung ikut sampai selesai karena juga ada rapat dinas. Maka selamat mengikuti sosialisasi ANBK ini dan semoga semua bisa jalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan silahkan disampaikan pada sekolah supaya nanti anak-anak bisa melaksanakan dengan baik. Itu saja waktu dan layar kami kembalikan pada Bu Ima. Terima kasih. Terima kasih Pak Har yang sudah memberikan sambutan serta pengantar pada sosialisasi asesmen nasional SD Kanisius Demangan Baru 1 pada pagi hari ini. Dan terima kasih Pak Har sudah menunggui kami meskipun hanya di awal saja, dan mungkin selamat rapat Pak Har nanti sesudah ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Bruri Kriswanto SPD beserta tim. Kepada tim yang akan dipimpin oleh Bapak Yohanes Bruri Kriswanto, waktu dan layar kami silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ima. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Berkah dalam. Pagi ini Salam sehat. salam sehat Pak. Pagi ini saya diberi tugas oleh tim AKM Demangan Baru untuk menyampaikan sosialisasi terkait kegiatan asesmen nasional. Nah, kegiatan ini memang baru pertama kali tahun ini akan dilaksanakan, dan program ini dilaksanakan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan menyasar seluruh sekolah dasar di tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. Nah, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi nanti ini akan terkait dengan penilaian mutu sekolah yang diperoleh dari nanti ketika anak-anak mengerjakan soal AKM, kemudian juga dari survei. Di sini ada survei lingkungan belajar dan survei karakter. Nah, berbeda dengan ujian nasional, biasanya itu kan dilaksanakan untuk seluruh siswa, tetapi dalam asesmen nasional nanti untuk AKM ini dilaksanakan hanya untuk 30 peserta dari sekolah dasar dan ada 5 peserta cadangan. Jadi ada 35 yang nanti akan masuk ke dalam peserta AKM ini, dan itu pun pemilihannya ada
secara acak ya, langsung oleh Kemendikbud. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Nah, jadi ada literasi, numerasi, dan survei karakter. Nah, nanti untuk siswa ada 3 ini, mohon maaf ada 1 lagi yaitu survei lingkungan belajar. Ya. Sedangkan untuk Bapak Ibu Guru nanti mengikuti yang survei lingkungan belajar. Berikutnya, tujuannya adalah tujuan dari asesmen nasional, yaitu adalah untuk perbaikan pembelajaran. Maka tidak dilaksanakan di kelas 6, akan tetapi dipilih di kelas 5 dengan tujuan nanti dengan pelaksanaan AKM, asesmen kompetensi minimum ini, nanti sekolah bisa memperoleh gambaran terkait dengan hasil belajar, sehingga nanti untuk kelanjutan di kelas 5 bisa dilaksanakan proses perbaikan pembelajaran. Asesmen nasional digunakan untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Asesmen nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi tujuannya, nah ini, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Nah, jadi anak-anak nanti masih merasakan perbaikan dari proses pembelajaran itu ketika di kelas 5. Berbeda dengan ujian nasional itu di kelas 6, di akhir tahun, sehingga hanya diperoleh hasil saja, dan nanti anak-anak sudah mengikuti pembelajaran di SMP. Jadi hanya mengukur kemampuan di akhir pembelajaran di tingkat kelas 6. Peserta asesmen nasional, jadi asesmen nasional itu terdiri dari AKM, kemudian ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk siswa mengikuti 3 hal tadi, untuk guru dan kepala satuan pendidikan itu mengikutinya adalah survei lingkungan belajar saja. Nah, kemudian pesertanya tadi adalah siswa kelas 5, jumlahnya adalah 30 siswa yang dipilih secara acak oleh sistem, kemudian 5 peserta cadangan itu juga dipilih secara acak. Asesmen kompetensi minimum itu mengukur literasi membaca dan literasi matematika. Mungkin Bapak Ibu sekarang ketika mendampingi anak-anak itu bisa melihat atau merasakan bagaimana ketika anak-anak diminta untuk menyelesaikan soal matematika, ketika membaca bacaan yang panjang, ataukah kalau ada buku bacaan yang dilihat hanya gambarnya saja, atau membaca dengan sungguh-sungguh. Nah, ini nanti dalam AKM, ini nanti akan melihat kemampuan anak-anak dalam matematika, membaca. Nah, ini nanti terkait dengan kemampuan bernalar. Jadi, menilai kemampuan bernalar siswa. Kemudian survei karakter, ini nanti akan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ada kaitannya dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Ini nanti dalam survei ini akan mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Kemudian survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Kemudian untuk tempat pelaksanaan asesmen nasional, nah ini sekolah atau SD Kanisius Demangan Baru itu sudah sejak awal tahun pelajaran ini ketika memperoleh informasi
terkait pelaksanaan asesmen nasional ini, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, nah itu sudah memikirkan bagaimana dengan pelaksanaan asesmen nasional di SD Kanisius Numan Baru. Maka secara bertahap penyiapan ini sudah dilakukan. Ya, jadi mulai dari pengadaan komputer, nah, komputer itu walaupun sudah ada tetapi dicek kembali apakah sesuai tidak dengan yang disarankan oleh pemerintah. Kemudian penyiapan sarana prasarana yang lain, bahkan sebetulnya Bapak Ibu juga sudah melaksanakan yang namanya simulasi pertama. Ya. Nah, dalam simulasi pertama kemarin anak-anak belum dilibatkan. Nah, dari sekolah itu kemarin semua pesertanya adalah Bapak Ibu Guru, kemudian mencoba melaksanakan AKM ini dan melihat kendalanya seperti apa, lalu sudah berusaha kembali untuk menangani kendala-kendala tersebut. Nah, maka nanti dalam simulasi yang kedua, kami berharap nanti Bapak dan Ibu semuanya berkenan mengizinkan putra-putri Bapak Ibu untuk melaksanakan simulasi sampai nanti melaksanakan AKM ini. Tentunya sekolah tidak hanya begitu saja mengundang putra-putri Bapak Ibu, tetapi juga mempersiapkan segalanya termasuk protokol kesehatan. Nah, ini juga kami sudah memikirkan. Waktu pelaksanaan asesmen nasional yaitu selama 2 hari untuk satu peserta, walaupun pelaksanaannya sebetulnya 4 hari, tetapi karena jumlahnya peserta adalah 30, maka jika dalam satu pelaksanaan asesmen nasional butuh waktu 2 hari, maka nanti ada dua periode. Jadi untuk satu periode 15 anak nanti dalam waktu 2 hari, kemudian 15 berikutnya 2 hari berikutnya. Nah, di dalam jadwal nanti akan di sana sudah dituliskan bahwa hari pertama nanti akan terkait dengan literasi membaca dan survei karakter. Kemudian hari kedua itu asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian dari jadwal yang ditampilkan di layar itu di SD Kanisius Numan Baru itu pada bulan Agustus tanggalnya kalau tidak salah 31 atau berapa itu kemarin, itu Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan simulasi pertama untuk pelaksanaan asesmen nasional ini. Kemudian nanti untuk yang kedua itu dimungkinkan pada bulan Oktober ini di tanggal 18 sampai dengan 22 Oktober. Ya, yang diberi warna apa itu, hijau atau apa itu? Yang diberi warna hijau itu nanti anak-anak sudah terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian nanti selain simulasi kedua, walaupun pertama bagi anak-anak, nanti juga akan dilaksanakan yang namanya gladi bersih. Nah, gladi bersihnya nanti dilaksanakan pada bulan Oktober, yaitu tanggal 25 sampai dengan 28 gelombang 1, atau tanggal 1 sampai 4 November untuk yang gelombang 2. Nah, untuk waktunya, karena memang anak-anak kemarin belum melaksanakan simulasi pada tahap 1, maka di layar itu ditampilkan bahwa ada waktu 60 menit untuk latihan, pengenalan terhadap soal maupun aplikasi. Nanti dari sekolah itu sudah ada teknisi dan proktornya, ada Pak Hengki dan Pak Pran, nanti akan mendampingi beserta Bapak Ibu Guru yang lain, itu untuk memberikan latihan terlebih dahulu bagaimana cara membuka atau mengakses lamanya, kemudian bagaimana ketika ada soal pilihan ganda kompleks misalnya, nah, lebih dari satu jawaban apa yang harus dilakukan. Nah, itu akan dilatih pada
sesi pertama, maka di situ waktunya cukup panjang, 60 menit untuk latihan, kemudian anak-anak akan dilanjutkan nanti dengan literasi membaca 75 menit, dan survei karakter 20 menit. Berarti waktu totalnya ada 155 ya, tidak salah saya hitung. Nah, itu sekitar 2 jam lebih, 2,5 jaman. Nah, itu untuk simulasi. Kemudian untuk media latihan di rumah, walaupun nanti yang ikut tuh yang mengikuti hanya 30 anak, tetapi ini baik juga untuk berlatih untuk semua siswa, karena di sana berisi soal-soal yang berkaitan dengan proses bernalar. Ya, jadi linknya sudah ditampilkan di layar, nanti Bapak Ibu bisa mengakses, nah, kemudian putra-putri Bapak Ibu bisa mencoba untuk berlatih soal. Di sana dimungkinkan juga sudah ada jawaban yang tepat itu yang mana. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu lihat setelah selesai mengerjakan soal. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ngetik kayak gini kok terlalu panjang, begitu bisa menulis saja di sana nanti Pusmenjar Asesmen Nasional, begitu langsung diklik, nanti sudah sampai ke link ini, Pusmenjar Asesmen Nasional. Nah, itu bisa dicoba diakses. Di sana ada tulisan latihan soal, nanti bisa digunakan untuk berlatih. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Baik, Pak Bruri, terima kasih atas pemaparannya yang begitu jelas ya, baik itu jadwal dan bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional tadi. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dengan tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini akan saya bagi menjadi 2 termin. Termin pertama akan saya berikan waktu kepada Bapak Ibu 3 penanya terlebih dahulu. Monggo, silahkan siapa yang ingin bertanya. Monggo langsung. Orang tua Lumen. Orang tua Lumen 1, sebentar. Yuk, penanya kedua. Penanya kedua. Mama Ella 5A, Bu. Mama Ella, J. Penanya kedua. Penanya ketiga. Monggo, masih ada 1. Segera saja. Silakan Bapak Ibu. Belum ya, sambil kita menunggu penanya ketiga di termin ini. Monggo, dipersilakan waktunya pada Papa Mas Papa. Oh iya, yang ketiga papanya Mas Derel. Baik, sudah ya Bapak Ibu untuk termin pertama 3 penanya. Monggo waktu dan layar kami serahkan untuk Papa Lumen yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi, shalom, salam sehat untuk semua. Tetap Selamat semangat, pagi, luar biasa. shalom, ya Pak. Ya, perkenalkan saya orang tua dari Maria Lumen Kristi Ohoira. Ini kebetulan kita pindahan ya, walaupun anak kita udah diperkenalkan untuk teman-temannya. Kebetulan saya juga baru mengikuti lewat link Zoom ini. Jadi mohon maaf, mungkin saya langsung aja. Saya Tinus Ohoira, bapaknya Lumen, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi ini sangat luar biasa. Memang ada persoalan yang kami orang tua hadapi ini punya hubungan dengan persiapan untuk menghadapi apa yang disampaikan tadi soal asesmen nasional berbasis komputer ini. Mungkin dari pemaparan materi tadi terkait dengan kegiatan itu sendiri, usul saya artinya bahwa ini pada akhirnya juga akan mengatasnamakan sekolah, sehingga apakah ini akan ada pendampingan seperti itu.
pendampingan yang bisa dilakukan sehingga betul-betul anak itu lebih siap, karena sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini kan kita masih tetap pakai sistem pembelajaran jarak jauh dan tidak tahu kapan PTM. Jadi mungkin ini juga perlu penguatan pembekalan bagi anak sehingga tidak lalu kaget, artinya seperti itu, terkejut dengan apa yang nantinya akan ia hadapi. Tugas ini kan butuh proses untuk penyesuaian seperti itu, sehingga ya mau dan tidak mau kami harus terima keterbatasan anak kami itu hal yang biasa, tetapi tetap kami memberikan motivasi bahwa segala sesuatu itu kita berawal dari kekurangan untuk mau mencapai pada apa yang kita inginkan. Jadi intinya bahwa mungkin pendampingan menjadi penguatan yang sangat penting bagi para siswa, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa katanya ada jadwal, kemudian ada 30 atau seperti apa, sistemnya seperti apa, tapi intinya itu perlu pendampingan. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf, terima kasih, selamat pagi, shalom, salam sehat. Oke, terima kasih. Baik, penanya yang kedua, monggo bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Guri, Bapak Ibu semuanya. Saya orang tua dari Daniela, kelas 5A, nomor 7. Sepertinya tadi sudah mewakili pertanyaan yang akan saya sampaikan dari Bapak Lumen tadi. Yang pertama, memang nanti jika ada anak-anak yang terpilih dari 30 siswa itu akan lebih baik, ini sekedar saran ya Pak ya, apabila ada pendampingan dan perlu dipersiapkan lebih. Jadi memang anak juga siap, juga hasilnya juga pasti akan berbeda begitu. Kemudian yang kedua, apakah bisa nanti hasil PPT-nya yang tadi di-share-kan oleh Pak Buri tadi bisa di-share ke grup. Jadi kan tadi ada beberapa link untuk latihan anak ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu orang tua yang belum mencatat nanti bisa langsung diklik saja linknya. Jadi nanti anak-anak bisa mencoba latihan sendiri di rumah. Begitu Pak Bruri. Baik, terima kasih Bu Asti. Terima kasih. Terima kasih. Penanya yang ketiga. Penanya ketiga, nggih, monggo. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi. Shalom Pak. Nama saya Denny, orang tua siswa Daryl Martio, kelas 5D. Langsung saja pada intinya, untuk pelaksanaan asesmen ini, hasilnya ataupun nilainya apakah berpengaruh terhadap nilai siswa itu sendiri, nilai perorangan. Kemudian yang berikutnya tentang pemilihan siswa yang akan ditunjuk untuk maju melaksanakan asesmen. Itu pemilihannya dimulai kapan? Demikian, terima kasih. Mohon jawaban. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, usulan dan masukan. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Bruri untuk menjawab persoalan-persoalan yang tadi sudah disampaikan. Waktu dan layar kami berikan, monggo Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama tadi dari Bapak Tinus, ya. Kami akan berusaha menanggapi, nanti kalau tanggapan saya masih belum lengkap akan disambung oleh teman-teman dalam panitia ini. Jadi untuk persiapan AN itu tadi harapannya akan perlu dilaksanakan pendampingan atau pembekalan. Ini sama dengan dari Ibu Esti ya, maaf. Bu Esti dari ibunya Ela tadi. Nah, tentunya nanti dari pihak sekolah ini juga akan melakukan pendampingan. Nanti dari panitia AKM ini akan melaksanakan nanti kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan AN. Nanti dari kelas guru-guru kelas 5, mungkin dalam proses pembelajaran itu juga akan mencoba memberikan soal-soal yang sudah sesuai dengan AKM. Beberapa waktu lalu Bu Rosa, Bu Chandra, dan Bu Ovi
itu juga sudah melaksanakan pelatihan dan sudah membuat contoh-contoh soalnya yang nanti bisa disampaikan kepada anak-anak. Tentunya ini nanti juga akan didampingi bagaimana cara menjawabnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga terkait dengan link yang bisa diakses. Ya, ini tetapi akan lebih nanti ke pendampingan di rumah. Jadi bisa nanti Bapak Ibu mencoba mengakses, di situ sudah ada kunci jawabannya seperti apa. Lalu dari sekolah nanti juga mungkin akan memikirkan ketika nanti anak-anak perlu penyiapan ini, mungkin nanti dalam waktu dekat ini akan ada yang namanya konsultasi terbatas. Jadi mungkin melalui kegiatan ini nanti secara bergantian, anak-anak juga sudah bisa mulai dikenalkan. Ini akan direncanakan mulai minggu depan, mulai hari Senin, nanti akan dijadwalkan oleh Bapak Ibu guru kelas 5, Bapak Ibu, nanti anak-anak yang masuk ke sekolah itu nanti wewenang dari wali kelas yang akan mengatur, tentunya nanti juga akan dikaitkan dengan pengenalan AKM ini. Itu pertama. Terima kasih Pak sarannya, tadi Pak Tinus memberikan saran dan juga sekaligus solusi. Nah ini kami sangat senang pihak sekolah. Jadi kalau ada saran, ada usul, dan juga solusinya seperti apa. Nah kami sangat berterima kasih. Nanti dari pihak sekolah akan sesegera mungkin menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait pelaksanaan persiapan AKM ini bagi anak-anak. Kemudian yang kedua tadi dari Bu Esti untuk PP Bu Asti. mohon maaf Bu Asti nggih, yen ngapunten Bu Asti. Untuk PPT nanti akan kami sampaikan, nanti dari Bu Ruri nanti akan siap untuk share di sini juga enggak apa-apa, nanti langsung ketika pertemuan ini atau nanti lewat kelas juga bisa. Nanti kami sampaikan. Terima kasih atas sarannya. Kemudian yang ketiga terkait tadi dari Pak Denny nggih. Nanti saya takutnya salah menyebut anaknya. Pak Denny tadi apakah hasil berpengaruh terhadap nilai siswa? Tidak. Jadi hasil AKM ini tidak untuk menilai siswa, tetapi lebih mengukur mutu sekolah. Beda dengan UN, kalau UN itu tes dilaksanakan ya untuk mengukur anak yang bersangkutan, lalu ada hasilnya dipampang, siapa yang tertinggi, siapa yang terendah kelihatan. Tapi kalau ini tidak berpengaruh terhadap penilaian siswa, hasil atau penilaian siswa. Kemudian pemilihannya itu secara acak dan dari tim nanti akan coba cek ini Bu Rosa atau Bu Pipin nanti akan cek apakah saat ini sudah muncul belum nama-namanya. Nah, kalau sudah nanti bisa disampaikan. Nah, ini akan segera ditindaklanjuti ya Pak Denny nggih. Ditunggu sebentar nanti sambil mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Rosa. Begitu Pak Denny, Bu Asti, dan Pak. Pak Tinus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih. Dwi. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya, dan demikian tadi uraian jawaban yang disampaikan oleh Bapak Bruri. Untuk selanjutnya termin kedua saya lanjutkan, saya buka waktunya untuk silahkan Bapak Ibu bertanya dengan 3 penanya. Monggo. Halo, saya boleh tanya ya? Iya, boleh. Dari siapa Pak? Sebentar, dari siapa Pak? Saya Fuli, Bu. Dari Pak Fuli. Ya, terima kasih. Satu penanya. Kemudian yang kedua, penanya kedua di termin kedua ini, monggo. Saya dari mamanya Jesslyn, Bu. Oh ya, terima kasih dengan mamanya Mbak Jesslyn. Penanya ketiga di termin kedua ini, monggo. Saya Bu. Ya, terima kasih.
Iya, Ibu dari Ibu Junior begitu ya. Monggo Pak Bruri, waktu dan layar. Sebelumnya, monggo Bapak Fuli, Ibu Junior dan mamanya Mbak Jesslyn. Waktu dan layar kami silahkan. Yang pertama untuk Bapak Fuli, monggo Pak Fuli. Oke, selamat pagi. Nomor 1 itu linknya itu saya bingung itu bukanya itu. Ketika dibuka sudah bisa, terus kemudian harus daftar. Saya klik di daftar, sudah bisa masukkan nama dan lain-lain. Mungkin Pak Bruri bisa kasih panduan teknisnya ke kami supaya benar-benar bisa dicoba. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kemarin itu kita kan sempat ujian dari dinas yang AKM itu, saya dan anak sama istri saya itu mencoba, dan itu soalnya kan susah banget kan. Antara yang diajarkan di sekolah sama yang diujikan lewat AKM itu bumi langit itu bedanya. Dari jam 12 itu Cira coba buat sendiri sampai jam 7 malam itu baru selesai. Sejam terakhir itu Bapak Ibunya harus turun tangan untuk ngerjain soalnya. Nah, saya tahu ini bahwa sebenarnya yang terakhir yang menjadi utama itu kan sekolah kan, ini yang dipertaruhkan sebenarnya. Nah, tetapi yang jadi subjeknya itu sayangnya anak-anak kan. Mereka itu harus mengikuti sesuatu yang mengerjakan soal yang itu susah banget. Makanya kan dikejar kan sekarang kan. Oh, ini anak-anak harus dibenerin, harus ditingkatkan lah kemampuannya. Saya sih oke-oke aja dengan itu. Tapi gimana ya caranya kita bisa gap antara yang diajarkan di sekolah dengan hasil ujiannya itu supaya tidak terlalu jauh, karena anak, ya saya nggak tahu yang lain ya, tapi anak saya itu begitu lihat soalnya langsung keder dulu gitu. Jadi karena yang diajarkan dengan yang diujikan itu gapnya terlalu jauh gitu. Kelihatannya cuma 2 itu dulu. Ya, makasih. Terima kasih Pak Fuli. Selanjutnya Mama Jocelyn, monggo. Jesslyn, monggo Mama Jesslyn. Saya salah dengan yang tadi, Bu. Soalnya saya udah mencoba linknya yang tadi, tapi itu nggak bisa diakses ya. Aksesnya itu kayaknya perlu panduan dari sekolah atau gimana. Kita mau lihat caranya latihan yang disebutkan bapaknya tadi, tapi tidak ada ikonnya gitu. Kayaknya harus daftar dahulu. Terus yang kedua juga hampir sama juga. Saya lihat dari soal-soal AKM-nya itu memang sangat sulit gitu, Bu. Dan sulit gitu ya. Dari orang tua terus terang saya juga agak kesulitan untuk mendampingi. Gitu. Sedangkan untuk bertanya kepada ibu wali kelas, kita juga kadang takutnya mengganggu, soalnya kan kesulitannya itu nggak mesti di jam-jam yang wajar gitu ya. Kadang-kadang kita baru sempat untuk mendampingi pada saat malam atau sore. Ya, gitu aja, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mama Jesslyn. Untuk selanjutnya tadi penanya ketiga di termin kedua ini. Iya. Begini, maaf Bu, kalau tadi saya kurang mengikuti dari awal untuk Zoom ini karena lagi di luar. Yang mau saya tanyakan tadi sedikit saya ada dengar kalau murid yang mengikuti kegiatan ini nanti hanya sebanyak 15 ya, 15 apa 30 ya? 30 Bu. 30. Itu nanti apakah kan tidak semua anak mengikuti, apakah nanti ada kesempatan buat anak yang belum mengikuti itu untuk di rolling gitu, diganti supaya anak, karena kalau saya sendiri sebagai orang tua pengennya anak saya sebagai salah satu yang ikut, supaya karena saya pengen anak saya juga bisa langsung terjun. Kalau di rumah itu suasananya pasti beda, ketika di sekolah dan di rumah suasananya beda, dan semangatnya dia juga pasti beda. Dan sebagai orang tua sih saya kepengennya anak saya ikut di sekolah, tidak di rumah untuk mengikuti latihan seperti ini. Pertanyaan saya, apakah ada kesempatan untuk murid yang tidak terpilih gitu, karena kan sekolah yang menentukan
apakah ada kemungkinan untuk di rolling gitu, diganti per berapa hari gitu. Seperti itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk selanjutnya, monggo Pak Bruri, waktu dan layar kami serahkan kembali. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Kuli, Bu Kristina, dan Bu Junior ya, mohon maaf. Nah, jadi yang pertama tadi dari Pak Kuli terkait panduan teknis. Nah, lalu tadi siswa sudah mencoba ya Pak Kuli tadi, terima kasih malah sudah mencoba karena mungkin dari Bapak Ibu guru kelas 5 sudah menyampaikan. Nah, ini penilaiannya memang nanti terkait dengan sekolah. Jika ini nanti hasilnya bagus, berarti mutu sekolah SD Kanjuran Baru bagus. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan soal, tadi memang soalnya itu butuh penalaran. Nah, kemarin disampaikan dalam pendampingan, baik dari Sanata Dharma, dari Dinas, bahwa soal dalam AKM termasuk soal yang level tinggi, tapi bukan soal yang beda dengan soal level tinggi dengan soal sulit. Jadi memang butuh penalaran, maka ini memang perlu nanti pendampingan Bapak Ibu guru. Dan nanti ini walaupun tahun ini AKM hanya dilaksanakan di kelas 5, tetapi nanti setelah program ini, itu di sekolah dasar itu akan dilaksanakan asesmen kelas. Jadi setiap kelas itu nanti akan melaksanakan kegiatan asesmen yang nanti tidak dilaporkan ke dinas, tetapi akan sebagai gambaran di tiap kelas, nanti sebagai masukan bagi Bapak Ibu guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi nanti setelah program AKM ini berlangsung, memang nanti sudah ada aplikasinya sudah ada, itu terkait dengan asesmen kelas. Jadi memang kegiatan ini dilakukan karena memang berdasarkan nilai dari PISA atau apa yang dilaksanakan bagi beberapa negara itu, bahwa Indonesia itu dalam literasi membaca dan literasi matematikanya atau numeriknya itu masih kurang, sehingga dilaksanakan program ini oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian Bu Kristina tadi mencoba mengakses, tidak bisa masuk, ini kami coba dari sekolah, tadi juga sudah dicoba, itu ternyata juga linknya pada saat ini belum bisa diakses atau tidak bisa diakses saat ini, tapi sebelumnya bisa. Ini kami coba masuk, ternyata macet ya. Tapi di situ nanti kalau sudah muncul ini cuma sampai di materi literasi numerasi, kemudian pilih paket, oke lanjutkan, tapi setelah kami lanjutkan belum bisa berjalan. Nah, nanti kami dari pihak sekolah, dari panitia akan memberikan langkah atau panduan mengaksesnya Bapak Ibu. Nanti linknya, kemudian proses masuk ke soal, lalu bagi yang belum ya, kalau yang sudah berarti kan sudah pernah mencoba, tapi nanti akan kami coba membuatkan panduannya. Kemudian jumlah siswanya dari Bu Junior tadi 30 peserta AKM, dilaksanakan 2 gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 15 siswa. Jadi hari pertama, kedua 15 siswa yang sama, kemudian hari ketiga dan 4 15 siswa yang sama. 5 peserta cadangan itu nanti akan menggantikan apabila ada kondisi tertentu yang mengharuskan penggantian siswa. Tapi harapannya ini tidak terjadi. Nah, nanti untuk siapa saja pesertanya, mungkin dari tim ini sudah ada yang mengakses, nanti bisa disampaikan dalam forum ini. Begitu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika belum bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bruri. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.55, masih ada beberapa waktu lagi.
Monggo, kami buka untuk termin ketiga dengan 3 penanya. Monggo, Bapak Ibu, termin ketiga dengan 3 penanya. Baik, mungkin sebelum termin ketiga, supaya ini nanti tidak tertinggal, nah ini Bu Rosa akan menyampaikan data pesertanya yang mengikuti AKM. Nah, tentunya bagi anak-anak yang lain nanti tetap akan didampingi dengan dalam kegiatan seperti ini, tapi nanti tidak masalah. Ya 30 ini nanti yang ikut AKM, tapi yang lain akan tetap didampingi, mengerjakan soal, tapi nanti itu akan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru. Ya. Dan tentunya nanti akan disampaikan juga kepada Bapak Ibu orang tua. Monggo Bu Rosa mungkin bisa menyampaikan dahulu. Baik, terima kasih Pak Bruri atas waktunya. Bapak Ibu, memang kebetulan di kelas 5 ini yang anak-anak mendapatkan sampur, nggih. Sebenarnya nanti asesmen ini tidak hanya di kelas 5, tetapi sampling yang tahun ini kebetulan kelas 5. Jadi kami sangat memahami ketika anak-anak merasa kesulitan menghadapi soal-soal yang panjang sekali, ceritanya saja panjang sekali, nanti yang ditanyakan apa, membutuhkan penalaran. Hal ini menjadi evaluasi bagi kami, karena memang letak kesalahannya tidak pada anak, tetapi pada kami. Jadi anak-anak itu terbiasa soal-soal yang sudah kalau ada bacaan itu sudah cetol untuk mengerjakan seperti apa. Sedangkan tuntutan sekarang yaitu anak-anak bernalar. Nah, kami berusaha membenahi, kalau misalnya di kelas 5 saya rasa tidak optimal. Seharusnya memang sejak kelas 1. Jadi anak-anak sudah dibiasakan untuk menghadapi soal yang membutuhkan nalar. Nah, kebetulan ini anak-anak di kelas 5. Jadi ketika anak-anak menghadapi ini juga shock, artinya ini soal susah sekali. Kami juga memahami sekali, apalagi dengan keterbatasan anak-anak kebetulan di rumah, sehingga kami juga pendampingannya kurang optimal. Nah, untuk AKM ini memang nanti samplingnya 30 anak, tetapi kami berusaha setiap anak juga merasakan, mengalami dan mempunyai pengalaman menyelesaikan masalah yang berbasis AKM. Butuh penalaran. Jadi semua anak mendapatkan latihan yang sama, walaupun nanti samplingnya hanya 30. Sampling yang 30 tadi memang bedanya hanya merasakan menggunakan komputer di sekolah untuk mengerjakan. Tetapi kalau untuk merasakan AKM, semua anak merasakan karena memang sudah dimulai diperkenalkan. Mungkin nanti yang sudah kami lakukan ada waktu khusus AKM, tetapi juga kami selipkan di soal-soal pembelajaran yang lain yang berbasis AKM. Jadi ada cerita-cerita dulu, kemudian nanti yang ditanyakan apa, di mana anak-anak nanti berusaha menganalisis soal apa yang diinginkan soal, seperti itu. Nah, memang tadi dikatakan bahwa ini tidak mempengaruhi nilai anak, tetapi kami berusaha untuk memperkenalkan anak apabila nanti di kelas 6, kemudian di jenjang selanjutnya, diperlukan pemahaman anak. Guru nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, Bu. Baik. Terima kasih Bu Rosa penjelasannya. Monggo Bu Pipin, karena mungkin ini sudah pukul 10, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Izin live buat Zoom yang lain. Terima kasih Pak Lesto kehadirannya. Indonesia tanah air, tanah
Terima kasih Bu Pipin. Monggo waktu dan layar kami serahkan kembali kepada Ibu Rosa. Terima kasih Bu Ima, terima kasih Pak Palumen yang mengingatkan waktu jam 10 kalau di kota menyanyikan Indonesia Raya. Nggih. Terima kasih sudah diingatkan. Baik, kami dari guru kelas 5 berusaha untuk memperkenalkan. Jadi kami berusaha memang berusaha tidak ngedrill anak-anak supaya juga bahwa ini yang dinilai bukan anak tetapi sekolah sebenarnya untuk mengevaluasi sekolah, untuk bahan kami untuk memperbaiki sistem yang ada di sekolah kami. Jadi nanti semua anak tetap akan merasakan atau mendapatkan pengalaman belajar yang berbasis AKM. Nanti gunanya tadi sudah saya katakan bisa untuk di kemudian hari, tidak hanya di kelas 6, nanti soalnya mungkin juga soalnya membutuhkan literasi membaca, kemudian diperlukan soal penyelesaian masalah yang membutuhkan analisa. Kemudian yang tadi dikatakan Pak Har akan ada pendampingan terbatas yang bisa juga kami masukkan di situ untuk belajar AKM, tetapi kami akan tidak memfokuskan anak yang hanya AKM saja, tetapi kami mau memperkenalkan semua anak mengalami dan mendapatkan pengalaman belajar AKM. Jadi intinya di sini bukan anak yang nanti harus karena tidak mungkin kelas 5 dalam waktu yang pendek ini langsung bisa mengerjakan soal AKM yang berbeda dengan biasanya. Jadi ini kami tidak bisa bekerja. Kami terus terang juga ketika mengajari anak-anak tidak bisa langsung menjanjikan anak-anak mendapatkan hasil yang luar biasa, tidak, karena ini merupakan pembiasaan anak sejak awal. Jadi nanti kami berusaha di kelas awal anak-anak sudah dikenalkan soal-soal yang berbasis AKM. Jadi kalau kelas 5 ini kan sudah ujuk-ujuk anak-anak soalnya yang sangat membutuhkan penalaran yang tinggi. Jadi nanti tetap kami akan mengenalkan walaupun tidak ada jam khusus, ada jam di jadwal itu jam AKM tidak, tetapi kami akan menyelipkan di beberapa muatan pelajaran di situ soal-soal yang berbasis AKM. Kemudian untuk yang siswa yang mengikuti simulasi, mengikuti AKM besok, memang sudah keluar beberapa hari yang lalu, sudah keluar listnya anak siapa, kemudian cadangannya siapa, nanti kami akan share. Di situ bukan sekolah yang tadi sudah dijelaskan Pak Bruri, bukan kewenangan sekolah untuk memilih anaknya. Jadi kami tidak bisa si A, si B, si C, tidak, tetapi sudah ada datanya dari Kemendikbud itu sudah ada acak. Jadi kami begitu tahu itu juga anaknya baru 2 hari yang lalu kami tahu anaknya siapa. Jadi kami mengajarkan semua anak di kelas 5 itu untuk belajar AKM. Mungkin nanti akan di-share Bu Pipin, bisa ditampilkan anak-anak yang besok mengikuti AKM. Jelas mboten nggih Bapak Ibu? Oh baik, kami bacakan nggih. Ini Serafin Lintang Rayung Naresti, Etan Jonathan Wahyudi, Bonifasius Maheswara Tristan, Jose William Kurniawan, Teresia Lovely Krisanta, Kiran Apta Paramastri, Alexander Narendra, Timothy Jovan, Jesselyn Carmelita, Elizabeth Ilona Putri, Alvendo Naren, Maria Lumen, Maria Natasha, Gladys Natania, Gerardo Runi, Valeria Kirana, Marcelino Dimas, Valentina Dewi, Anselmus Gafra, Garu Sekar Pramesti,
Sudah itu Bu Pipin. Halaman kedua, Moses Nalendra, Felicia Agnola, Maria Levina, Rafaelo Raditya, Bima Praja, Ravindra Immanuel, Yohanes Danu, Adrian Avelino, Darel Marteo, Cheryl Edrea, Mosael Titas, Daniela Sudi Mandegani, Alessandro Joshua Putra, Benedictus Lintang Danu Kesuma, Gregorius Inovembri. Sudah. Sudah. Ini adalah daftar anak-anak yang mengikuti assessment. Lima terakhir, ya. Ada 5 terakhir, Mosael Titas, Daniela Sudi, Alessandro Joshua, Benedictus Lintang, dan Gregorius Inovembri, ini cadangan. Jadi nanti kami akan membagi shift anak-anak, nanti kami akan share ke Bapak Ibu, di mana sesi putra-putri Bapak Ibu jam berapa harus mengikuti simulasi. Berkaitan dengan simulasi yang akan dilakukan tanggal 18, di situ memang baru ada jadwal tanggal 18 sampai 22. Kemudian di jadwal gladi bersih juga tanggal 1 sampai ada gelombang 1, gelombang 2, tanggal 1 sampai 4 November, kemudian pelaksanaannya tanggal 8. Nah, itu tanggal pastinya, artinya tanggal di mana anak-anak mengikuti memang belum keluar. Jadi masih di antara rentang tanggal tersebut. Untuk simulasi yang akan dilakukan 18, 19, 21, 22, nanti 2 hari, kita akan mendapatkan jadwal entah itu tanggal 18, 19, atau tanggal 21, 22, ini memang belum ada informasi dari pusat. Jadi kami akan setiap hari memantau di halaman ANBK, AN nanti akan diumumkan. Sampai hari ini belum ada pengumuman tanggal pastinya, apakah 18, 19, ataukah anak-anak 21, 22. Nanti kami akan infokan ketika jadwal sudah fix keluar, kami akan infokan kembali. Berikut nanti daftar anak-anak akan kami bagi menjadi 2 sesi, 15 tiap sesinya. Begitu Pak Bruri tambahan dari kami. Terima kasih Bu Rosa yang sudah demikian lengkap menambahi penjelasan yang disampaikan Pak Bruri. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Bruri sendiri akan memberikan penegasan atau dari tim. Monggo waktu dan layar kami silahkan. Baik, terkait dengan latihan soal tadi, ini tadi baru saja saya mencoba masuk. Ini tadi sudah bisa, apakah saya bisa punya akses untuk share link? Oke, kok share link, share screen. Mohon Bu Ruri, Pak Bruri dibantu dijadikan host dulu. Masih. Oh, sekarang sudah. Nah, baik. Ini mana tadi ya? Oh, ini. Baik, Bapak Ibu, tadi saya mencoba masuk. Saya mengetik Pusmenjar AKM. Ini akan sampai ke, ini ada pilihan asesmen nasional Pusmenjar ini. Terlihat tidak ya Bapak Ibu? Ya. Kemudian setelah saya klik, akan masuk ke, nah ini laman ini. Nah, ada, ayo coba AKM ini bisa diklik Bapak Ibu.
Atau yang sini juga bisa, ini ada. Yang ini juga bisa. Lalu kalau sudah saya klik, akan muncul ini. Nah, ada literasi, numerasi. Lalu tadi saya mengklik lanjut, kemudian akan sampai ke, nah ini ada keterangan bahwa silahkan login dengan menggunakan, nah ini sudah ada username dan passwordnya, langsung klik login. Nah, kemudian saya diarahkan ke, nah ini ada token di sini Bapak Ibu yang digunakan untuk nanti diketik di tulisan token di bawah. Namun sebelumnya diisi nama peserta dan tanggal lahir. Nah ini bersifat latihan, monggo Bapak Ibu nanti untuk nama apakah mau nama lengkap atau monggo ini ya kalau Ibu. Lalu kalau sudah ditekan tombol yang biru ini, nanti akan sampai ke konfirmasi peserta. Nah ini tadi yang saya masukkan, tokennya saya masukkan, lalu saya klik, akan sampai ke soal. Oh konfirmasi dulu, lalu mulai mengerjakan soal, itu sampai di, nah ini soal, ada waktu pengerjaannya 60 menit tadi saya coba lihat, kemudian nanti setelah ini soal-soal sudah dikerjakan, nanti akan menuju ke soal berikutnya. Nanti Bapak Ibu bisa coba akses di tempat Bapak Ibu, itu hanya sebagai gambaran awal. Nanti dari panitia AKM akan membuat panduannya yang lebih jelas, karena ini tadi asal saya tempel begitu saja ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Ima. Terima kasih Pak Bruri. Mungkin ada tambahan dari Bu Rosa untuk melengkapi penjelasan Pak Bruri. Monggo waktu dan layar kami serahkan. Baik, saya hanya menambah, anak-anak sudah memiliki buku AKM. Di situ ada latihan-latihan. Sebenarnya di belakang itu ada barcode-nya. Itu bisa scan barcode itu, penyelesaian soalnya sebenarnya ada di situ. Jadi Bapak Ibu ketika kesulitan mendampingi anak-anak bisa scan barcode itu, di sana ada langkah-langkah untuk pengerjaannya. Memang awal ketika kami mengajari anak-anak, memang kami tidak menunjukkan scan barcode-nya itu supaya anak-anak mencoba dulu. Nah nanti kalau Bapak Ibu bisa mersani di situ, di belakang buku AKM itu ada barcode kuncinya, nanti di scan saja. Nanti di situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Nanti ketika anak-anak mengalami kesulitan bisa dijelaskan langkah-langkahnya sudah lengkap di situ. Itu saja Bu Ima. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu paparan bagaimana nanti jalannya sosialisasi asesmen nasional. Pada prinsipnya kami dari sekolah sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dan anak-anak ya yang nantinya akan mengerjakan asesmen nasional ini, dan tentu ini sangat berguna bagi kita semua, bagi perkembangan anak-anak, juga bagi perkembangan sekolah kita. Ya, nantinya kita juga akan dinilai bersama-sama di mana toh SD Kanisius Demangan Baru ini sejauh ini posisinya di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi atau sampai nanti nasional. Sejauh mana proses belajar mengajar di SD Kanisius Demangan Baru 1 ini dan nanti akan menunjukkan mutunya. Kemudian nanti mungkin dari penjelasan Pak Bruri yang disampaikan tadi akan lebih baik nanti bagi wali kelas 5 mohon untuk men-share kembali ya langkah-langkah seperti yang sudah disampaikan Pak Bruri supaya nanti anak-anak dapat mengerjakan atau mengakses link yang sudah disampaikan di awal. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung pada acara sosialisasi asesmen nasional SD Kanisius Demangan Baru 1 dari pagi hingga siang hari ini. Dan tibalah waktunya kita mengakhiri acara sosialisasi ini dengan terlebih dahulu memohon berkat kepada Tuhan
Semoga segala rencana dan usaha kita semua ini diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu, anak-anak, Bapak Ibu guru semua dimampukan untuk melaksanakan acara ini, kemudian kegiatan AKM itu sendiri. Kepada Ibu Ruri Hartanti berkenan untuk menutup kembali acara pada siang hari ini dengan doa penutup. Waktu dan layar kami serahkan. Baik Bu Ima, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang kebersamaan kami dalam sosialisasi asesmen nasional ini. Banyak hal yang kami pahami melalui kesempatan ini, dan semoga melalui kesempatan ini, kami pihak sekolah, orang tua, dan juga anak-anak dapat bekerja sama untuk kesuksesan dalam rangkaian asesmen nasional di tahun ini. Secara khusus kami mohon berkat untuk Bapak Ibu orang tua siswa SD Kanisius Dembangan Baru 1. Berilah kesehatan dan kesabaran, sehingga dapat terus bersama dengan sekolah mendampingi anak-anak dalam belajar. Serta tumbuhkanlah semangat belajar anak-anak didik kami, sehingga anak-anak di kemudian hari dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Bapa, sebentar lagi kami akan undur diri dari pertemuan ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini, hingga nanti malam kami boleh beristirahat. Bapa, semua ini kami mohon melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pada Bu Ruri yang berkenan menutup acara hari ini dengan doa penutup. Akhir kata, saya Bu Ima beserta tim dari Untuk kami speaker jenengan ketutup. Terima kasih Bu Ruri yang sudah menutup acara hari ini dengan doa penutup. Akhir kata, saya Bu Ima beserta tim AKM SD Kanisius Dembangan Baru 1 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu wali siswa khususnya kelas 5 yang sudah dengan semangat ya, dengan kerelaan hati dan bersabar mengikuti dan bergabung dalam acara sosialisasi asesmen nasional. Banyak kata yang tentunya mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dan terima kasih, sampai bertemu pada Zoom Meet yang lain. Monggo boleh melanjutkan aktivitas. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Berkah dalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Siang. Sehat selalu Bapak. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.